Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini kita membahas mengenai bagaimana caranya mengatasi emosi yang negatif atau emosi-emosi yang tidak kita inginkan, misalkan rasa kesal, marah, sedih dan lain sebagainya, yang sulit sekali kita kendalikan. Tapi kita hanya cukup melakukan beberapa trik mudah yang simpel sederhana. Akibatnya adalah emosi kita lebih mudah terkendali dengan baik. Bagaimana sih caranya? Maka simak terus video ini hingga selesai. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bahas mengenai emosi negatif, kita membahas mengenai state ya. State itu adalah bahasa NLP atau istilahnya itu mood ya. Bahasa mudahnya itu mood. Mood adalah suasana hati, sama juga dengan emosi, itu adalah suasana hati. Kalau kita bicara masalah mood atau emosi, kita nggak lepas dari yang namanya state. State itu adalah kondisi yang saling keterkaitan antara mental dan fisik kita, yang simultan, satu sama lain saling mempengaruhi. Itu kok saling mempengaruhi? Gini, karena nanti ada beberapa trik mudah yang bisa kita lakukan dengan sangat simpel praktis, dan itu bisa mengendalikan emosi negatif kita. Mungkin teman-teman yang mengalami rasa takut, rasa khawatir atau sedih yang berlebihan dan nggak bisa mengontrolnya, nggak bisa mengendalikan dengan baik, itu nanti ada triknya yang sangat mudah banget kalau kita mau melakukannya. Tapi sayang sekali, irosinya adalah nggak banyak yang tahu cara mudah tersebut. Kalau sudah tahu caranya, ngapain nonton video ini, gitu kan ya? Oke. Kita harusnya mengerti terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi adalah energy in motion, energi yang berada di dalam gerakan yang kita lakukan. Contoh, kalau Anda lagi bekerja, dilandasi perasaan semangat, dilandasi dengan emosi yang bahagia, emosi yang bersyukur, maka nanti pekerjaan Anda bisa dipastikan berjalan dengan baik dan hasilnya pun begitu. Hasilnya memuaskan. Nah, sebaliknya kalau kita bekerja tetapi dengan emosi malas misalkan, atau emosi sedih, di rumah lagi ada masalah begitu, maka nanti bisa dipastikan pekerjaannya itu menurun kualitasnya, atau produktivitas kerjanya itu menurun, nggak sebagus kalau dikerjakan dengan perasaan semangat. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai emosi, energy in motion. Banyak orang salah paham bahwasanya emosi itu adalah kemarahan, emosi itu adalah kesedihan, dan lain sebagainya. Sebetulnya emosi itu luas maknanya, tidak hanya kemarahan, tidak hanya kesedihan, tidak hanya yang negatif, tapi juga yang positif. Artinya apa? Rasa bahagia, rasa bersyukur, bersukacita, happy, dan lain sebagainya, itu adalah emosi. Emosi yang positif ya. Kalau tadi itu adalah emosi yang negatif. Lantas bagaimana sih caranya agar kita bisa mengubah emosi yang negatif menjadi emosi yang positif? Maka hal pertama yang harus Anda pahami terlebih dahulu adalah mengenai state. State ini adalah istilah yang ditawarkan di dalam NLP atau Neuro Linguistic Programming. State sendiri adalah hubungan yang simultan antara pikiran dan tubuh kita. Karena tubuh dan pikiran kita ini saling mempengaruhi. Apabila kita merasa sedih misalkan, bisa dipastikan tubuh kita akan lesu seperti ini. Mata kita sayu, kemudian melihat ke bawah, merunduk. Nah, perasaan sedih ini mengakibatkan tubuh kita juga loyo, tubuh kita juga sedih. Contoh lagi perasaan malas ya. Malas, biasanya apa yang terjadi? Kita lebih suka duduk-duduk seperti ini dengan megang HP ya kan, misalkan ini HP, atau lagi tiduran gitu. Nah, itu memunculkan perasaan malas. Kenapa demikian? Karena antara pikiran kita dengan tubuh itu hubungannya simultan, saling timbal balik, saling mempengaruhi gitu. Nah, disinilah kunci untuk mengubah emosi. Disinilah kunci triknya untuk mengubah perasaan kita bagaimana. Maksudnya gimana sih gini? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya emosi kita itu sesungguhnya adalah, atau state kita itu sesungguhnya adalah hubungan yang saling timbal balik antara pikiran dan tubuh kita. Ini berarti kalau kita mengubah salah satu di antaranya, maka akan mempengaruhi. Contoh begini, kalau Anda lagi males, kemudian tubuh Anda
duduk atau rebahan di kasur, itu Anda ubah. Anda jangan duduk, Anda jangan rebahan apalagi, tapi cobalah Anda berdiri dengan tegak, Anda tengadahkan kepala ke atas seperti ini, kemudian cobalah tersenyum, atau bahkan coba untuk berjalan cepat di jalan, atau bahkan lari. Apakah Anda masih malas? Kan tidak. Nah, ini artinya antara fisik dan mental itu simultan, saling mempengaruhi. Apabila salah satu diubah, maka mempengaruhi yang lain. Maka yang lain juga ikut berubah, begitu. Tubuh kita berubah, maka mental kita juga akan berubah. Tubuh kita kalau malas kan tidur, kemudian kita bangun dan kita berjalan kaki dengan cepat, maka perasaan optimisnya akan muncul dan perasaan marahnya akan sirna, gitu. Contoh lagi, misalkan Anda lagi sedih itu kan biasanya merunduk ke bawah, kemudian malas-malasan, ya kan. Nah, seperti ini tubuhnya loyo. Ini kalau Anda tidak mengubah secara fisik, secara postur tubuh, bisa dipastikan Anda nggak bisa lepas dari itu, nggak bisa lepas dari sedih itu, bahkan sampai berhari-hari. Atau bahkan ada orang konsultasi pada saya itu, sudah lama banget rasa sedihnya itu nggak bisa hilang. Mungkin sebentar hilang, tapi datang lagi, sebentar hilang, datang lagi, gitu. Setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata apa? Secara postur tubuh, dia kalau duduk itu memang seperti ini, loyo-loyo begini. Akhirnya apa? Kesedihannya mudah sekali diakses, mudah sekali dirasakan kembali, bahkan sulit untuk dikendalikan. Oleh karenanya, saran saya yang paling praktis adalah di saat kita ini merasa males atau merasa sedih, merasa khawatir, pertama yang bisa kita kendalikan adalah tubuh fisik kita. Coba saja kita duduk seperti ini dengan tegak, busungkan dada, kemudian tengadahkan kepala ke atas sedikit seperti ini, paksa senyum. Nah, bisa dipastikan perasaan sedih atau perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan marah itu bisa dikendalikan dengan baik. Jadi sangat simpel sekali, hanya mengubah postur tubuh itu bisa mengubah emosi kita yang tadinya itu negatif menjadi lebih positif, begitu. Inilah hebatnya pikiran manusia, ya. Jadi inilah alasannya kenapa ada orang itu kok sulit sekali untuk bisa keluar dari rasa sedihnya. Ada orang itu kok susah banget bisa lepas dari kesedihannya, susah banget dari rasa kecewanya. Itu karena dia bertahan pada satu postur tubuh tertentu yang menyebabkan dia terus-menerus seperti itu. Maka cara termudah adalah segera mengubah postur tubuh, ya. Paling tidak itu duduk dengan tegak seperti ini. Setiap kali duduk usahakan tegak seperti ini, ya. Tegak seperti ini, kemudian ambil nafas kalau perlu, buang nafas. Lakukan itu berkali-kali dan paksa Anda tersenyum seperti ini. Nah, lakukan selama 5 menit saja, maka bisa dipastikan perasaan sedih Anda, perasaan marah Anda, atau perasaan kesal Anda, kecewa Anda itu bisa diatasi dengan baik. Buktikan itu. Termasuk lagi kalau Anda minder misalkan di dalam sebuah forum gitu, mau menyampaikan pendapat tapi kok malu-malu gitu ya, mau ngomong kok takut salah dan sebagainya. Itu amati tubuh Anda bagaimana. Mungkin Anda merunduk ke bawah gitu, atau Anda di sebelahnya teman begitu kan ya, agak di belakangnya teman gitu kan, Anda berusaha untuk melindungi diri Anda dari pandangan orang. Nah, cobalah Anda duduk dengan tegak, mungkin kalau di kursi ya seperti ini, atau duduk bersila gitu kan ya. Nah, itu nanti sesuaikan ya. Yang paling penting adalah tubuh Anda dan kepala Anda, pandangan mata Anda itu lurus ke depan. Udah, saya pastikan perasaan optimis Anda akan muncul, perasaan percaya diri Anda akan muncul, dan perasaan minder, takut, khawatir Anda lebih bisa teratasi. Walaupun cara Anda berbicara, menyampaikan pendapat kalau dalam forum itu masih terbata-bata, masih kurang jelas, masih ragu-ragu untuk menyampaikan. Tapi kalau didukung dengan postur tubuh yang tegak, yang penuh percaya diri seperti ini, apapun yang terjadi itu, nanti bisa dipastikan kalau terbiasa, Anda akan lancar berbicara di depan umum, lancar menyampaikan pendapat,
Kenapa? Karena tubuh Anda sudah terkondisikan untuk percaya diri. Tubuh Anda sudah terkondisikan untuk optimis, sehingga mempengaruhi mental Anda. Meskipun pertama kali melakukan itu nggak langsung percaya diri muncul ya, tapi itu mending daripada Anda duduk di belakang teman atau duduk malu-malu seperti ini. Itu nggak membawa hasil apapun, nggak ada solusi dari cara seperti itu. Sehingga cara yang paling baik untuk mengatasinya adalah postur tubuh Anda benahi terlebih dahulu. Kemudian kalau perlu nafas, kalau perlu senyuman, kalau perlu pandangan mata, natap ke depan, ya kan? Nah, itu hanya tambahan saja, tapi yang paling penting adalah postur tubuh Anda. Ini sekali lagi, postur tubuh Anda itu sangat menentukan bagaimana emosi Anda. Nah, jadi ini kembali ke masalah state tadi itu. Pahami bahwasanya state adalah, emosi adalah, mood adalah hubungan yang simultan, hubungan yang saling timbal balik antara mental dan tubuh fisik kita. Apabila salah satunya diubah atau diintervensi, maka akan mengubah yang lain, akan mempengaruhi yang lain. Tubuh kita diubah, mempengaruhi mental. Itu. Sebaliknya, kalau mental kita diubah, juga sama akan mempengaruhi postur tubuh kita. Nah, contohnya apa? Kalau kita lagi bahagia, pikiran kita lagi memikirkan hal-hal yang menyenangkan gitu, misalkan mau gajian, yang dipikirkan adalah duit gitu kan ya, pasti perasaan kita akan lebih senang gitu. Apa jadinya? Kita lebih mudah tersenyum, kan begitu teman-teman biasanya kalau gajian. Aku saja. Nah, intinya adalah kita itu bisa mengintervensi suasana hati kita. Kita bisa mengubah suasana hati kita sendiri dengan cara yang mudah, yakni dengan cara mengubah postur tubuh atau mengubah dari mental kita secara langsung. Kalau di dalam NLP itu ada teknik yang namanya reframing, yaitu mengubah sudut pandang, mengubah pola pikir dari yang negatif menjadi positif. Contohnya begini, di saat Anda memikirkan hal-hal yang negatif, misalkan besok saya harus makan apa, sekarang nggak punya duit, atau lagi di PHK gitu kan, pasti perasaan takut, perasaan khawatir itu muncul dalam pikiran Anda, atau terbawa dalam emosi Anda, perasaan takut, khawatir. Nah, itu cobalah Anda ubah sudut pandangnya dengan cara seperti ini ya. Ini tips saja dari saya. Tenang saja, saya pasti besok dapat uang untuk makan, gitu. Coba Anda ubah pola pikir Anda seperti itu, maka tiba-tiba perasaan Anda akan lebih tenang. Perasaan Anda akan lebih terkendalikan daripada yang tadi itu. Besok lagi makan apa, besok nggak itu makannya apa, nggak punya duit dan sebagainya. Justru perasaan khawatir yang muncul. Tapi kalau diubah, besok saya pasti bisa makan, besok saya pasti punya duit, begitu. Besok saya pasti dapat pekerjaan, besok saya pasti dapat rezeki, gitu. Perasaan Anda tiba-tiba lebih optimis. Kenapa demikian? Karena itu tadi, intervensi cara mental. Intervensi cara mental itu adalah secara linguistik, secara kebahasaan, ya, bahasa yang kita ucapkan di lisan ataupun cuma dalam pikiran, itu diubah lebih positif, sehingga juga mempengaruhi perasaan kita lebih positif. Trik lainnya adalah dengan cara mengubah bayangan mental. Nah, ini sudah masuk ke ranah teknisnya. Saya tidak bisa mengajarinya langsung karena ini butuh pembahasan khusus. Oleh karena itu, teman-teman, saya sarankan untuk bergabung saja di channel NLP Membership ini, karena saya mengajarkan bagaimana teknik timeline, bagaimana teknik Swiss pattern, mengubah pandangan mental, mengubah visualisasi yang negatif jadi positif dan sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh sekali pada perasaan kita, berpengaruh pada state kita, sehingga state ini atau perasaan ini kalau sudah kita ubah dengan positif, ini mempengaruhi bagaimana perilaku kita, mempengaruhi bagaimana kebiasaan kita. Bisa dipastikan kalau kebiasaan kita ini lebih cenderung positif ya, maka bisa dipastikan hasil yang kita dapatkan, misalkan pekerjaan, itu juga lebih positif, bisa dipastikan seperti itu. Meskipun ya, kita kadang-kala tetap harus berpikir yang negatif, itu diperlukan. Kita nggak mungkin lepas dari pikiran negatif atau perasaan yang negatif. Tetapi kalau itu mendominasi pikiran dan perasaan kita, dampaknya buruk bagi kesehatan. Nah, makanya
State ini di dalam NLP ada teknik-teknik khusus untuk mengubahnya supaya kita lebih didominasi oleh pikiran dan perasaan yang positif. Bagaimana caranya? Tadi itu, caranya yang pertama adalah mengubah postur tubuh. Yang kedua adalah mengubah sudut pandang di mental kita secara linguistik atau secara bayangan mental. Nanti dengan cara-cara yang mudah dan simpel seperti ini bisa menghasilkan perasaan yang lebih positif, perasaan yang lebih berdaya, atau paling tidak itu ya minimal bisa mengendalikan emosi negatif, sehingga kebiasaan kita juga lebih positif. Kita lebih mudah mengontrol perasaan atau pikiran yang tidak membahayakan dengan pikiran baru, dengan ucapan baru, dengan perilaku baru yang lebih positif, yang lebih memberdayakan, sehingga kebiasaan kita juga lebih bagus seperti itu. Baik teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.